Ningsih datang ke sebuah toko emas sambil menggendong anaknya yang tertidur di kain gendongan. Pakaiannya sederhana, terlihat lelah, seperti orang yang baru selesai menjalani hari yang panjang. Tapi langkahnya pelan dan pasti. Begitu masuk, suasana terasa sedikit canggung. Beberapa pelayan menatapnya, bukan dengan senyum ramah seperti biasanya ke pembeli lain, tapi dengan tatapan heran dan curiga. Seakan-akan mereka tidak yakin Ningsih datang untuk berbelanja. Ningsih tidak banyak bicara. Ia berdiri di depan etalase, memandangi deretan perhiasan yang berkilau di balik kaca. Sesekali ia menepuk pelan punggung anaknya agar tetap tenang. Belum sempat Ningsih mengatakan apapun, salah satu pelayan mendekat. Bukan untuk bertanya apa yang ingin dibeli, melainkan menyodorkan beberapa lembar uang receh ke arahnya. "Ini Bu," ucapnya pelan. Ningsih menatap uang itu. Ia terdiam sebentar, lalu menatap wajah pelayan tersebut. Bukan marah, hanya kaget dan sedikit kecewa. Dengan suara pelan tapi jelas, Ningsih berkata, "Saya kesini bukan mau minta uang, saya mau beli emas." Sekejap, suasana di toko berubah. Beberapa orang yang sejak tadi memperhatikan langsung terdiam. Pelayan yang tadi menyodorkan uang pun terlihat salah tingkah. Ningsih tetap berdiri di sana, tidak berubah. Sederhana seperti sebelumnya. Tapi dari situ, semua orang seolah diingatkan satu hal: jangan terlalu cepat menilai seseorang hanya dari penampilannya. Pagi itu, setelah anaknya tertidur di gendongan, Ningsih berjalan ke ATM di pinggir jalan. Langkahnya pelan, tapi hatinya agak deg-degan. Ia masukkan kartu, lalu melihat saldo yang tersisa. Itu uang dari kiriman Suryo, ditambah hasil jual sapu lidi yang ia kumpulkan sedikit-sedikit. Tidak besar, tapi penuh usaha. Ningsih tarik napas pelan, lalu menekan tombol tarik tunai. Mesin berbunyi dan uang keluar satu persatu. Ia mengambilnya, merapikan, lalu memasukkan ke dalam tas sederhana yang ia bawa. Ia semak melihat uang itu sebentar. "Bismillah," ucapnya pelan. Tak lama, Ningsih sampai di toko emas. Ia berhenti sebentar di depan pintu, lalu masuk. Anak di gendongannya masih tertidur, sementara matanya melihat-lihat etalase. Emas di dalam terlihat berkilau, tapi yang lebih terasa justru tatapan orang-orang di sana. Beberapa pelayan melirik ke arahnya, dari atas sampai bawah. Bukan seperti menyambut pembeli, tapi seperti ragu, bahkan meremehkan. Ningsih tetap diam. Ia mendekat ke etalase, melihat-lihat sambil menepuk pelan anaknya. Tiba-tiba satu pelayan mendekat. Tapi bukan bertanya mau beli apa, dia malah menyodorkan uang receh. "Ini Bu," katanya singkat. Ningsih terdiam. Ia melihat uang itu, lalu menatap pelayan tersebut. Wajahnya tenang, tapi terasa ada rasa yang ditahan. Ia menggeleng pelan. "Saya kesini bukan minta," ucapnya pelan. "Saya mau beli emas." Suasana langsung jadi hening. Beberapa orang mulai memperhatikan. Ningsih lalu membuka tasnya. Pelan-pelan, ia mengeluarkan uang yang tadi diambil dari ATM. Lembar uang ratusan ribu ia keluarkan satu persatu, cukup banyak sampai orang-orang di sekitar jadi diam. Ia merapikan uang itu di atas meja. "Saya mau lihat yang ini," katanya sambil menunjuk salah satu emas. Sekarang, tidak ada lagi yang memandang rendah. Yang ada hanya suasana diam dan rasa malu yang terasa di dalam toko itu. "Halo, semoga hari kamu baik ya. Ngomong-ngomong, kita ini kadang suka sok tahu ya. Baru lihat orang sekilas langsung bikin kesimpulan sendiri di kepala, apalagi soal penampilan yang rapi dikira tajir, yang sederhana malah sering disalahpahami. Padahal ya, hidup nggak sesimpel itu." Nah, cerita ini mungkin bakal sedikit nampol halus kita semua. Karena kejadian seperti ini sering banget terjadi tanpa kita sadar.
Mari sekarang kita masuk ke ceritanya. Ningsih ini memang berpenampilan sederhana. Sehari-harinya ia hanya seorang ibu rumah tangga, mengurus anak, membereskan rumah, dan di sela-sela waktu luangnya ia membuat sapu lidi untuk menambah penghasilan. Hidupnya tidak mewah, tapi dijalani dengan sabar dan penuh tanggung jawab. Suaminya, Suryo, sudah cukup lama bekerja di Arab Saudi sebagai sopir. Jauh dari keluarga demi satu tujuan yang sama agar kehidupan mereka perlahan bisa jadi lebih baik. Ningsih pun terbiasa menjalani hari-harinya sendiri di rumah, mengurus semuanya tanpa banyak keluh. Meski terlihat sederhana, Ningsih bukan orang yang tidak punya rencana. Dari hasil membuat sapu lidi dan kiriman suaminya yang tidak seberapa, ia pelan-pelan menyisihkan uang. Sedikit demi sedikit, ia simpan dengan hati-hati. Sampai akhirnya, di hari itu, Ningsih memberanikan diri pergi ke sebuah toko emas. Bukan tanpa alasan, tapi karena ia punya niat yang sudah lama ia simpan. Setelah memilih cukup lama, akhirnya Ningsih menentukan satu perhiasan yang ia inginkan. Tangannya masih sedikit gemetar saat menyerahkan uang, tapi wajahnya tetap tenang. Pelayan yang tadi sempat meremehkan, kini melayani dengan hati-hati. Suaranya berubah jadi lebih pelan, lebih sopan. Transaksi selesai. Perhiasan itu dibungkus rapi, lalu diberikan ke Ningsih. Beberapa detik suasana masih terasa canggung. Sampai akhirnya, salah satu pelayan memberanikan diri bicara. Maaf ya, Bu. Tadi yang salah, ucapnya pelan. Pelayan lain ikut menunduk, terlihat tidak enak. Ningsih terdiam sebentar. Ia memandang mereka, lalu tersenyum kecil. Bukannya marah, ia justru menggeleng pelan. Nggak apa-apa, jawabnya sederhana. Ia lalu melanjutkan dengan suara yang tetap tenang. Mungkin saya juga yang salah. Datang ke sini dengan pakaian seperti ini. Ucapan itu justru membuat suasana makin hening. Para pelayan saling pandang, tidak menyangka jawaban seperti itu. Ningsih tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya mengambil bungkusan emasnya, lalu menggendong anaknya dengan lebih nyaman. Sebelum keluar, ia sempat menoleh sedikit. Senyumnya tetap sederhana. Dan tanpa sadar, sikapnya hari itu meninggalkan pelajaran yang lebih berharga dari emas yang ia beli.